Hai Sobat Browsing! Menjauh dari kepulauan Nusantara, kita sekarang berada jauh di semenanjung Arabia. Ya, saat ini kita semua berada di negara Arab Saudi, tempat di mana dua kota suci umat Islam berada. Tapi tahukah Sobat Browsing bahwa negara Arab Saudi yang ada saat ini merupakan negara Saudi ketiga yang telah didirikan? Wah, maksudnya gimana ya? Negara ketiga, wujud ketiga gitu kan? Jadi ternyata dalam perjalanan sejarahnya, negara Saudi telah didirikan hingga 3 kali oleh dinasti Saudi. Lantas mengapa bisa demikian ya? Mari kita mundur sejenak di tahun 1726, berawal dari seorang ulama bernama Muhammad bin Abdul Wahab yang mengajarkan tentang pemurnian agama. Kontroversi dalam ajarannya memunculkan pertentangan di kalangan ulama-ulama lain. Abdul Wahab merasa perlu mencari perlindungan. Dia lantas menjalin aliansi dengan salah satu pemimpin klan lokal bernama Muhammad bin Saud. Dan di tahun 1727 koalisi berhasil dibentuk yang akhirnya mendirikan sebuah negara. Saudi pertama bernama Emirat Diriyah. Emirat Diriyah berkembang pesat terutama ekspansi militer. Aliansi antara klan Saud dengan Abdul Wahab tetap terjalin, meski Muhammad bin Saud telah mangkat. Abdul Wahab sangat berperan besar dalam mengendalikan administrasi sipil negara Saudi pertama. Pada 1788 perluasan wilayah Emirat Diriyah telah mencapai dataran tinggi Najd. Meskipun Abdul Wahab wafat 4 tahun kemudian, akan tetapi aliansi ini telah berhasil meluas hingga sebagian semenanjung Arab termasuk kota Mekah dan Madinah yang berhasil direbut negara Saudi pertama dari Kesultanan Utsmaniyah. Perang Saudi Ottoman dimulai dan berlangsung dari 1811 sampai 1818, di mana awalnya pihak Emirat Diriyah berhasil menguasai 2 kota suci umat Islam. Atas kejadian itu, Khalifah Utsmani, Sultan Mahmud II, yang berada di Istanbul memerintahkan Gubernur Mesir, Muhammad Ali Pasha bergerak melawan Saudi untuk merebut kota Mekah dan Madinah, serta memulihkan wilayah Ottoman dari serangan Saudi. Pasukan Mesir dipimpin oleh Ibrahim Pasha, yang merupakan putra Gubernur Mesir, bergerak mengepung pusat pemerintahan Diriyah. Pemimpin Saudi, Abdullah bin Saud akhirnya menyerah pada tahun ke-1818. Abdullah kemudian dikirim ke Konstantinopel untuk dieksekusi mati. Dengan dieksekusinya Abdullah bin Saud dan dihancurkannya kota Diriyah menandai berakhirnya negara Saudi pertama. Beberapa tahun kemudian, cucu dari Muhammad bin Saud yang bernama Turki berhasil memulihkan kembali dinasti Saud dan mendirikan negara Saudi kedua pada 1824 setelah sebelumnya berhasil merebut kota Riyadh dari para garnisun Mesir. Dan sejak saat itu Riyadh menjadi ibu kota negara Saudi menggantikan Diriyah yang sebelumnya telah dihancurkan oleh tentara Ottoman Mesir. Negara baru itu bernama Keamiran Najd. Dinasti Saud kemudian berhasil merebut kembali beberapa kota. Turki bin Saud berhasil mengembangkan sektor pertanian, perdagangan, dan sastra. Namun Turki hanya memerintah 1 dekade saja. Pada tahun 1865, Kekaisaran Ottoman kembali mengusik dinasti Saud dengan dalih melindungi negara Fasel atau negara yang berada dalam perlindungan Utsmaniyah. Perang terjadi antara Emirat Jabal Shammar dari dinasti Rashidi yang dibantu Ottoman melawan Keamiran Najd milik dinasti Saud. Pemimpin Saudi saat itu, Abdurrahman bin Faisal Al Saud, terpaksa mundur pada 1891. Setelah Keamiran Najd berhasil ditaklukkan dan ibu kota Riyadh direbut, Abdurrahman mencari perlindungan dengan suku-suku Badui di padang pasir luas di Arabia Timur. Dari sana Abdurrahman dan keluarganya, termasuk putranya, Abdulaziz, melakukan perjalanan ke Kuwait. Mereka tinggal di sana sampai tahun ke-1902. Dengan demikian, menjadi akhir dari negara Saudi kedua. Ketika dalam pengasingannya di Kuwait, Abdulaziz muda, putra dari Abdurrahman Al Saud, bertekad merebut kembali warisan keluarganya dari klan Rashidi yang telah mengambil alih Riyadh. Pada tahun 1902, dengan ditemani oleh 40 pengawalnya, Abdulaziz Al Saud bergerak menuju Riyadh yang dikuasai oleh Emirat Jabal Shammar. Abdul Aziz kemudian berhasil merebut benteng penting dan mengumpulkan pendukung lama dinastinya, menandai awal pembentukan negara Saudi modern yang disebut sebagai negara Saudi ketiga
Abdul Aziz Al Saud kembali mendirikan dinastinya dengan nama Emirat Najd dan Hassa. Saat Perang Dunia Pertama berlangsung 1914 sampai 1918, Abdul Aziz semakin gencar mengambil alih wilayah-wilayah yang telah diambil oleh Emirat Jabal Shammar. Dan pada tahun 1915, Abdul Aziz Al Saud dan Sir Percy Cox menandatangani perjanjian Derin di Tarut, menjadikan wilayah Wangsa Saud sebagai protektorat Inggris. Abdul Aziz yang memutuskan untuk melakukan koalisi dengan Inggris, dikarenakan keduanya memiliki kepentingan yang sama, yakni menumbangkan Kekaisaran Ottoman. Bagi dinasti Saudi saat itu, Kekhalifahan Utsmaniyah merupakan halangan bagi negara Saudi untuk mengalahkan Emirat Jabal Shammar yang dilindungi Utsmaniyah, dan halangan besar bagi cita-cita Abdul Aziz Al Saud untuk menyatukan seluruh semenanjung Arabia. Pada 1916, Syarif Mekah juga melakukan kerjasama dengan Inggris untuk memberontak pada Utsmaniyah. Setelah Perang Dunia Pertama usai dan Kekaisaran Ottoman tumbang, perubahan besar terjadi dalam peta semenanjung Arab, di mana setelah Ottoman pergi dari wilayah Jazirah, pihak Emirat Najd dan Hassa berhasil mengalahkan Emirat Hail dan menyatukan Arabia Tengah dan Timur. Sedangkan di barat kerajaan Hejaz terbentuk di bawah dinasti Hashimiyah, beberapa wilayah di selatan Hejaz ikut memerdekakan diri. Perubahan peta politik di semenanjung Arabia dimanfaatkan dengan baik oleh Ibnu Saud untuk mengalahkan negara-negara baru yang masih lemah untuk ditaklukkan dan dipersatukan. Tahun 1921, Ibnu Saud mengklaim wilayah Gurun Reb Al-Khali yang kosong, serta menyatukan wilayah Najd, Hail dan Hassa. Abdul Aziz Al Saud kemudian menobatkan dirinya sebagai Sultan Najd, mentransformasikan nama keamiran Najd dan Hassa menjadi Kesultanan Najd. Tak berlangsung lama, Kesultanan Najd juga berhasil menaklukkan kerajaan Hejaz pada tahun 1925. Abdul Aziz bin Saud dimahkotai sebagai Raja Hejaz di Masjidil Haram di tahun berikutnya dan merubah kembali nama negaranya menjadi Kerajaan Hejaz dan Najd. Dalam prosesnya, Ibnu Saud berhasil menyatukan suku-suku yang bertikai dalam satu bangsa, dan pada tahun 1927, Perjanjian Jeddah ditandatangani antara pihak Inggris dan Ibnu Saud, menggantikan Perjanjian Darin tahun 1915. Isinya Inggris mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Abdul Aziz bin Saud atas Hejaz dan Najd. Dan pada 1932, Pangeran Faisal bin Abdul Aziz, Raja Muda Hejaz dan calon raja atas nama Abdul Aziz Ibnu Saud dari Istana Hamidiyah yang berada di Mekah, Faisal membacakan keputusan kerajaan yang dikeluarkan Abdul Aziz bin Saud pada tanggal 18 September tahun 1932 yang mengganti nama kerajaan Hejaz dan Najd beserta wilayah aneksasinya menjadi Kerajaan Arab Saudi. Setelah proklamasi penyatuan, Arab Saudi masih harus menghadapi perang unifikasi terakhir melawan Kerajaan Yaman mengenai batas wilayah, di mana Kerajaan Yaman mengklaim wilayahnya atas seluruh bekas wilayah Provinsi Ottoman di Yaman dan menolak klaim Arab Saudi atas Najran serta aneksasi Asir. Meskipun pada akhirnya perang dimenangkan dengan cepat oleh Arab Saudi. Setelah wafatnya Raja Abdul Aziz, pengganti raja secara berurutan sampai hari ini merupakan putra-putra dari Abdul Aziz. Mulai dari Raja Saud, Raja Faisal, Raja Khalid, Raja Fahd, Raja Abdullah, dan Raja Salman saat ini. Ya, begitulah Sobat Browsing, di mana negara Saudi ternyata pernah mendirikan sebuah negara hingga 3 kali, sampai akhirnya menjadi negara Arab Saudi modern yang kita kenal hari ini. Terima kasih Sobat Browsing. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta ketuk tombol loncengnya.